Assalamualaikum semua sahabat tani Nusantara Indonesia. Yang kali ini sedikit penerangan yang tentang dari saya untuk kawan semua, khususnya di masalah pemupukan di bagian pengangguran di tanaman anggur, khususnya di saya. Di bagian tanaman lain saya tidak berani bercerita karena tidak menjalani pengalamannya. Oke, yang di sekarang tahapnya bagi kawan semua yang suka berkreasi sendiri tentang pupuk yang istilahnya organik cair ataupun organik padat, yang sekarang khususnya di bidang tentang hal organik cair. Biasa kawan semua kan dengan kreatifnya membuat pupuk organik dengan sendiri. Dan sebenarnya ada tahap yang harus sangat kawan semua teliti. Dan pengalaman di saya, bukannya organik itu diberikan ke batang anggur malah membuat dia subur, malah kebalikannya. Sebenarnya pupuk itu bisa digunakan dan difungsikan jika kita memahaminya. Kenapa dan mengapa, apa sebab. Dan sekarang sedikit solusi dari pengalaman yang saya dapat. Kita membuat pupuk organik cair. Oke, sekarang langsung ke tahap keterangannya. Dalam pembuatan pupuk organik cair sendiri, sebaiknya kita usahakan memiliki pH. Oke, mengapa pH? Di keterangan, coba kawan semua tes dan uji, bukan organik cair yang hasil dari pembuatan kita, seperti buatan dari NASA. Organik yang dihasilkannya, kita akan tes pH-nya dan di BioN. Ini organik yang dibuat oleh pakar, dan kita perbandingkan organik yang kita buat secara sendiri. Ada pengalaman kawan saya lihat di postingan, setelah pemakaian pupuk organik, malah anggurnya atau tanamannya malah bukan harapan subur yang didapat, malah amburadul. Dan ini organik yang saya buat sendiri. Oke, sekarang langsung ke pengecekan pH-nya. Organik dari hasil produk NASA. Silakan. Kawan semua, oke, secara dekat. Hasil dari pH organik Super NASA. Oke. Dia mengeluarkan 8,2 pH. Ya. Kita cuci kembali. Dan ini dari produk apa nih? PT Nutrisi Pertanian lah. Oke. Dan kita sekarang cek pH-nya. pH 7, di atas 7 ya semua. Yang Super NASA 8,
dan yang dari produk lain, pabrikan lain di atas 7. Itu yang buatan pakar. Dan juga membeli pupuk organik cair yang jadi, itu kita tidak bisa sembarangan. Kita harus betul-betul memeriksa juga secara detail. Dan ini berapa pH yang diketemukannya dari campuran bawang merah. Yang umum kawan buat semua, bawang merah, micin, pokari, telur. Aroma mantap, memang aroma tapai. Dan mari kita lihat semua. Nah, bisa kalian kawan lihat pH yang dihasilkannya sangat asam. Ini yang buatan kita sendiri pada umumnya menghasilkan kadar asam sangat tinggi. Jadi organik yang kita buat ini tidak bisa sembarangan aplikasi. Bisa kalian kawan pantau semua, lihat pH hanya 2,1. Kadar asamnya dengan kesimpulan sangat tinggi. Oke. Dan tak usahlah pakai yang udah difermentasi. Air beras. Air beras yang setelah 1 hari boleh kawan tengok semua, kawan lihat air beras saja 2,1 yang baru 1 hari, 1,8. Ini air beras yang tidak difermentasi ataupun belum ada campuran apapun, baru air beras yang kemarin 1,8. Jadi kesimpulannya, jika bahan ini dengan pH segitu, kadar asam tinggi, kawan menggunakannya bisa sangat beresiko. Misal saya memiliki air di lokasi ini, ini air yang ada di tempat saya. pH air yang ada di rumah ini, di area ini 4,8. Oke.
4,8 dari 300 cc dengan penambahan air beras yang tadinya pH 1,8, ini air yang tadinya pH-nya 4,8 ya. Sedangkan air beras yang semalam cuman diendapkan 1 hari 1,8. Dan perbandingan yang saya campurkan 250 cc air yang ber-pH 4,8 saya tambahkan dengan air beras yang pH-nya tadi 1,8. Dan yang saya tambahkan pH-nya tadi sekitar 25 mili. 30 mili. Sekitar 30 milian. Lalu hasil pH-nya menurun drastis dari 4,8 menjadi 3,9. Oke. Jadi di video yang kali ini sedikit pemahaman dari hasil bahan organik yang kita buat. Ya kan? Silakan kawan coba memiliki dan membeli ini di Shopee atau di mana lah. Ya, untuk memastikan bahan yang kita buat bisa efektif penggunaannya, efektif. Kesimpulan dari hal yang tadi, bahan organik yang kita buat belum tentu, kecuali yang memang kawan-kawan yang pakar, memang ahli ya, menghasilkan pH yang memang sesuai. pH normal kadar asam netral itu sekitar 6,8 hingga 7. 7,2, 6,8 sampai 7,2. Jadi jika dia di bawah 4,5 itu berarti hasil dari kita penyiraman, jika kita siramkan itu bisa beresiko. Jadi kesimpulannya yang di video kali ini bisa kawan simpulkan sendiri. Terkadang kita menemukan kawan yang menyiramkan bahan organik atau apalah yang kita buat atau dibuat sendiri, itu malah hasilnya membuat hal yang tidak baik. Dan kesimpulannya hal inilah. Dan solusi untuk hal ini itu di kelanjutan video yang akan saya buat untuk mengatasi solusi organik yang kita buat dan menemukan pH yang sesuai seperti buatan para pakar. Seperti Potnase bisa 8,2. Jika dimasukkan ke pH air yang 4,8 maka akan naik pH airnya. Maka akan sangat segar di batang anggur menerimanya. Seperti bio di atas 7 akan membuat pH kembali naik untuk di air yang tidak normal. Oke. Dan sekian. Terima kasih untuk yang kali ini. Silahkan menyimpulkan. Silahkan dipertanyakan. Dari kesimpulan pertanyaan seluruhnya nanti akan saya buat tutorial video barunya. Tentang hal yang pasti lanjutan ini membentuk kembali penormalan pH dari organik yang kita buat ataupun yang secara pribadi yang saya buat. Seperti hal ini 1,8 dan itu 2. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.